10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pengenalan PowerPoint. PowerPoint ini merupakan suatu program aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi. Sebagai latihan, kita lihat di buku diktat kita untuk tugas hari ini, bentuk sebuah presentasi berikut. Nah, jadi caranya yang pertama kita harus membuka dulu aplikasi PowerPoint. Jadi kita buka. Setelah membuka aplikasi PowerPoint, yang kita pilih adalah blank presentation. Lalu, setelah tampilan slide ini, yang pertama kali harus kita atur adalah layout-nya. Jadi layout ini ada di dalam menu home. Jadi layoutnya kita buka, kita pilih blank. Setelah kita pilih blank, nah sekarang kita perhatikan ya. Di sini di dalam buku diktat kita ini ada keterangannya, ada text box 1, 2, 3, 4 ya. Text box 1 untuk judulnya ini sejarah singkat MS Office. Text box kedua untuk paragraf ini. Kemudian text box ketiga untuk tulisan Microsoft Office. Text box keempat adalah by Bill Gates and Paul Allen. Nah, sekarang kita munculkan text box pertama. Cara memunculkan text box yaitu kita tekan menu Insert. Setelah itu text box. Lalu kita gambarkan text boxnya. Setelah kita gambarkan text boxnya, untuk pengaturan font dan font size-nya, kita ikuti seperti yang ada di ketentuan. Fontnya Arial, font size-nya 40. Jadi sekarang kita buka fontnya. Kita pilih Arial, font size-nya 40. Lalu kita lihat posisi judulnya ya. Terletak di tengah. Jadi kita aktifkan dulu center. Lalu kita ketikkan selanjutnya, sekarang kita munculkan text box kedua untuk paragraf ini ya. Jadi kita buka insert, text box, kita munculkan dulu, kita gambarkan ya posisinya di sini, mouse pointer di sini, klik kiri tahan, kita gambarkan sepanjang ini. Jadi kita ada panduan dengan adanya text box yang sebelah atas ini. Nah, kemudian kita atur fontnya menjadi Arial, font size-nya 32. Kemudian kita perhatikan lagi untuk perataan paragrafnya. Sebelah kiri ini rata ya, sebelah kanan terlihat tidak rata. Jadi yang mau kita gunakan adalah align left. Nah, secara default ya dalam PowerPoint, align left ini pasti diaktifkan. Selanjutnya kita ketikkan dulu untuk paragraf pertama.
Setelah selesai mengetikkan isi dari text box kedua, kita munculkan text box ketiga. Kita buka insert text box. Lalu kita gambarkan font yang mau kita gunakan, kita sesuaikan dengan ketentuan. Comic Sans MS, font size-nya 44. Jadi kita buka fontnya ya, kita cari dulu Comic Sans MS. Lalu font size-nya 44. Posisi pengetikannya, perataannya kita lihat di sini Microsoft Office terletak di tengah. Jadi kita aktifkan center, setelah itu kita ketikkan. Selanjutnya kita munculkan text box keempat. Kita buka insert text box. Kita gambarkan dulu text box-nya. Setelah itu kita atur font dan font size-nya Times New Roman 32 ya. Jadi kita buka font, kita pilih Times New Roman. Font size-nya 32. Kemudian kita lihat ya, perataannya di sini terlihat ratanya di tengah. Jadi kita aktifkan center. Kita ketikkan dulu by. Setelah itu kita enterkan, kita lanjutkan pengetikan Bill Gates and Paul Allen. Nah, sekarang untuk pengetikan teksnya udah selesai. Kita lihat dulu efek-efeknya. Pada judul, di sini terlihat tercetak tebal. Jadi kita akan membuat cetak tebal pada judul. Kita blok dulu tulisan judulnya ini, sejarah singkat MS Office. Setelah kita blok, kita aktifkan tombol bold. Yang berikutnya, kata MS Office. Yang ini ya, tercetak tebal dan miring. Jadi cara membuatnya, kita blok dulu kata MS Office. Lalu kita aktifkan bold, italic. Yang berikutnya, Windows 3.1.1. Di sini terlihat tercetak miring dan memiliki garis bawah. Jadi kita blokkan dulu. Kita aktifkan italic dan underline. Yang berikutnya, kata ke, yang ini ya, kata ke. Di sini terlihat bentuknya adalah huruf besar dalam ukuran kecil. Jadi cara membuatnya, kita blok dulu kata ke, ini kita blok. Lalu kita buka kotak kecil font, yang ini ya, masih di menu home ya. Ini kita tekan kotak kecil font. Di bagian effects yang mau kita pilih adalah small caps. Lalu kita okekan. Selanjutnya, kata waktu terlihat dalam bentuk huruf besar ukuran normal. Jadi kita blok kata waktu. Setelah itu kita buka kotak kecil font. Kita aktifkan all caps. Selanjutnya, pada kata bermunculan di sini ya. Di sini terlihat ada bentuk bayangannya. Cara membentuknya, kita blok kata bermunculan. Setelah kita blok, kita aktifkan text shadow. Yang ini tombol text shadow yang ada huruf seperti huruf S ya. Ini ada keterangannya text shadow. Berikutnya, MS Office 95 97 2000 tercetak tebal, miring, dan ada garis bawahnya. Untuk tebal dan miringnya kita buat dulu, kita blok dulu MS Office 95 sampai 2000 seperti ini. Kita aktifkan bold, italic. Lalu untuk garis bawahnya, ya, kalau kita lihat ya, di sini garis bawahnya untuk tiap kata. Jadi kita harus blok kembali. Kita blok dulu MS Office seperti ini. Lalu kita aktifkan underline. Lalu kita lihat lagi selanjutnya 95, 97, dan angka 2000. Ada garis bawahnya, kita blok dulu 95.
lalu kita aktifkan underline, kemudian kita blok 97, kita aktifkan underline, kemudian kita blok angka 2000, kita aktifkan underline. Yang berikutnya, kita perhatikan kata MS Office XP di sini tercetak miring. Jadi kita blokkan dulu MS Office XP, kita aktifkan italic. Yang selanjutnya, untuk kata Microsoft Office, di sini terlihat ada cetak miringnya ya. Kita blok kata Microsoft Office, lalu kita aktifkan italic. Nah, sekarang di paragraf pertama ini ya, kita blok dulu kata pertama. Ini kita blok, lalu kita buka kotak kecil font. Nah, sekarang ada efek lain yang harus kita ketahui juga. Yang pertama, strike through. Kita klik dulu strike through-nya, kemudian kita tekan OK. Maka di sini muncullah satu coretan di tengah. Lalu kita blok kata kali. Tepat-tepat ya di blok ya. Kemudian kita buka kotak kecil font. Kita aktifkan double strike through. Setelah itu kita OK kan, maka di sini ada dua coretan di tengah. Lalu kita blok kata diluncurkan. Kita buka kotak kecil font, kita aktifkan superscript. Ini offsetnya angkanya 30% ya, berarti ini maksudnya kecil dan naik ke atas sebesar 30%. Seperti ini ya, tampilannya seperti kita menuliskan pangkat. Kemudian kita blok kata untuk. Kita buka kotak kecil font, kita aktifkan subscript. Lalu kita OK kan. Nah, hasilnya tulisannya kecil dan turun ke bawah. Kemudian kita blok kata dari. Kemudian kita buka kotak kecil font, kita aktifkan equalize character height. Hasilnya tinggi hurufnya sama. Yang berikutnya kita lihat ketentuan selanjutnya. Line spacing dan alignment seperti terlihat pada slide ke-1. Kita udah melakukannya. Lakukan pengubahan alignment text box kedua pada slide ke-1 sesuai dengan instruksi guru. Jadi untuk text box kedua ini kita akan melakukan pengubahan alignment ya. Yang kita gunakan yang pertama kali ini adalah bentuk align left. Sekarang kita blok. Nah, jadi kita harus mengetahui bentuk alignment yang lain. Setelah kita blok, kita aktifkan center. Center hasilnya begini. Tepat ada di tengah ya huruf-hurufnya untuk paragraf ini. Setelah itu, kita aktifkan align right. Kalau align right, maka ratanya ini di sebelah kanan, sebelah kiri nggak rata. Kemudian kita aktifkan justify. Kalau untuk bentuk justify di kiri rata dan di kanan juga rata. Selanjutnya, lakukan perubahan warna tulisan sesuai dengan instruksi guru. Nah, untuk melakukan perubahan warna tulisan sebagai contoh ya, kita blok kata sejarah. Seperti ini. Kemudian, untuk melakukan perubahan warna tulisan, pada menu home kita tekan tombol font color. Tapi yang kita tekan panahnya ini. Nah, di sini ada pilihan warna. Waktu saya gerakkan mouse pointer ini nampak perubahannya ya. Jadi kita bisa pilih warna dari theme color atau dari standard color atau dari more color. Nah, ini bisa digeser window untuk colornya ini. Jadi tinggal kita pilih ya. Kita pilih di standar ya, jangan gunakan custom ya, agak ribet nantinya. Kita buka standar, kemudian kita tinggal memilih kotak-kotak warna yang sudah tersedia. Misalkan kita pilih yang hijau. Kalau udah oke. Nah, untuk warna kita bisa berikan sesuai dengan kata yang kita blok. Misalkan kalau kita mau satu huruf aja ya, kita blok huruf S. Lalu kita buka font colornya. Kita bisa memilih warna lain. Atau kalau mau satu paragraf kayak gini juga bisa kita blok. Kemudian kita ubah font colornya. Yang berikutnya,
Lakukan pergantian font sesuai dengan instruksi guru. Nah, untuk pergantian font tadi udah kita lakukan ya. Kita bisa mengganti font, kita bisa memilih font ya. Selanjutnya, berikan background pada slide ke-1 dengan metode solid fill. Nah, di sini kita akan memberikan warna slide-nya. Jadi untuk memberikan warna slide ini, di sini terlihat warnanya kan masih putih ya. Untuk memberikan warna slide kita buka desain. Lalu kita tekan tombol format background yang di sini. Kita tekan dulu. Setelah muncul di sebelah kanan ini diminta solid fill. Jadi kita pakai solid fill. Di sini ada colornya, kita buka colornya. Kita buka more color supaya lebih lengkap warnanya. Tinggal kita pilih aja warna yang mau kita pilih. Nah, untuk warna yang kita pilih, kita juga sesuaikan warnanya supaya tulisannya itu bisa terbaca. Sebagai contoh ya, kalau saya pilih warna begini, ini tulisannya ini membuat mata kita sakit ya. Memang tulisannya terbaca, tapi mata kita juga terasa sakit. Jadi pilihlah warna yang enak untuk mata kita. Selanjutnya, yang mau kita lakukan adalah lakukan penyalinan pada slide ke-1 dan tampilkan hasilnya sebagai slide ketiga. Untuk melakukan penyalinan ya, kata penyalinan itu bermakna copy. Jadi untuk mengkopinya begini, kita letakkan mouse pointer di slide ke-1 ini. Cara menyalin ya, kita letakkan di sini. Kemudian klik kanan, copy. Setelah itu kita buka menu home ya. Ini ada tombol paste, kita pastekan. Ini tombol format background ini nggak kita butuhkan lagi, kita close saja. Nah, untuk mengcopy hasilnya begini. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan antara mengcopy dan menduplikasi ya. Tadi yang kita lakukan copy, sekarang kita akan melakukan duplikasi. Nah, di sini caranya gini. Kita letakkan mouse pointer di slide pertama. Klik kanan, duplicate slide. Maka muncullah slide kedua. Bedanya kalau menduplikasi berarti warnanya juga ikut, warna backgroundnya. Sedangkan kalau mengcopy slide atau menyalin slide, warna slide-nya tidak ikut. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana untuk menggeser posisi slide ya. Di sini ini slide 3 kita akan geser menjadi slide pertama. Cara menggesernya gampang. Kita letakkan mouse pointer di slide ketiga. Di sini klik kiri tahan, kita gerakkan. Nah, begini. Tujuan kita kan slide 1. Nah, jadi udah bergeser menjadi slide 1. Lalu kalau mau kita geser slide 1 ini menjadi slide 2, tinggal kita turunkan aja, klik kiri tahan. Kita geser turun. Beginilah cara untuk menggeser posisi slide. Lalu kalau kita mau menghapus slide, caranya gini ya. Yang mau kita hapus adalah slide ketiga. Jadi kita letakkan mouse pointer di slide ketiga, klik kanan, lalu delete slide. Nah, jadi kita udah berhasil menghapus slide. Demikianlah untuk materi pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.